Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada pimpinan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana pendidikan agama Islam ini sangat berarti untuk kehidupan kita semua, dan materi kali ini akan membahas tentang kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelumnya mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kami pemahaman yang luas. Amin ya robbal alamin. Ayo simak ya. Kisah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat Islam setelah beliau wafat, adalah para Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bertugas sebagai pemimpin negara dan agama. Pemimpin negara tugasnya meliputi tugas kenegaraan dan berhubungan dengan negara-negara lain. Sebagai pemimpin agama, seorang khalifah berhak memutuskan masalah agama. Khulafaur Rasyidin tidak bertugas untuk membawa risalah. Tugas tersebut hanya khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar merupakan Khulafaur Rasyidin pertama yang menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar juga termasuk as-sabiqunal awwalun, artinya orang yang pertama masuk Islam. Mari kita simak materinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 63 tahun, kepemimpinan umat Islam berpindah ke tangan Khulafaur Rasyidin. Khalifah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pengganti. Ar-Rasyidin berarti benar, lurus, pintar. Jadi Khulafaur Rasyidin berarti pengganti Rasulullah yang arif dan bijaksana. Khalifah yang termasuk Khulafaur Rasyidin ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tersiar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kaum muslimin ada yang percaya dan tidak percaya. Kaum muslimin menganggap berita itu hanya dianggap desas-desus untuk mengacaukan kaum muslimin saja. Abu Bakar sendiri termasuk orang yang tidak mempercayai hal itu. Ketika mendengar berita itu, Abu Bakar langsung ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar telah wafat dan ditunggui oleh Aisyah, Ali bin Abi Thalib, serta kerabat dekatnya. Ucapan Abu Bakar ketika melihat jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, alangkah baikmu ketika hidup dan alangkah baikmu ketika wafat. Ketika Abu Bakar sedang melakukan hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersiar berita bahwa kaum Ansar sedang merundingkan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin pemerintahan dan umat. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ubaidah bin Zarrah mendatangi pertemuan tersebut di balai pertemuan Bani Syakifah bin Sa'idah. Abu Bakar dan para sahabat berbeda pendapat tentang siapa yang pantas ditetapkan sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama untuk memimpin pemerintahan dan umat. Semula kaum Ansar menghendaki khalifah dari kaumnya. Akhirnya dalam perundingan dan musyawarah itu ditetapkan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pertama pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah dengan cara musyawarah.
Jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq selama menjadi khalifah. Abu Bakar banyak memberikan jasa kepada Islam. Jasa-jasa Abu Bakar tersebut patut diteladani oleh kaum muslimin. Di antara jasa-jasa Abu Bakar adalah menumpas kaum murtad dan nabi palsu, perluasan wilayah dan menghimpun Al-Quran. A. Menumpas kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Rasulullah SAW wafat, ada beberapa kabilah merasa tidak terikat lagi dengan kekuasaan pemerintahan Islam di Madinah. Mereka menganggap tidak perlu lagi tunduk dan takluk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Mereka merasa terlepas dari agama Islam dan dari kekuasaan pemerintahan Islam di Madinah. Beberapa pimpinan kabilah berusaha memisahkan diri untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Mereka beranggapan bahwa Nabi Muhammad SAW memperoleh kepercayaan dan kekuasaan karena menjadi nabi. Oleh karena itu, sebagian mereka ada yang mengaku dirinya sebagai nabi untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Mereka yang mengaku diri sebagai nabi itu adalah Musailamah dari Bani Hanifan di Yamamah, Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman, dan Tulaihah bin Khuwailid dari Bani Asad. Abu Bakar telah mengajak perundingan secara damai, tetapi diabaikan oleh kaum murtad. Akhirnya Abu Bakar memeranginya dengan pasukan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal, Syurahbil bin Hasanah, Amr bin As, dan Khalid bin Walid. Tindakan tegas ini melumpuhkan kekuatan golongan murtad. Musailamah terbunuh oleh Wasi, budak yang telah masuk Islam. Al-Aswad mati terbunuh oleh istrinya sendiri, sedangkan Tulaihah lari dan menyembunyikan diri. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ia bertobat dan kembali masuk Islam. Musailamah dalam sejarah Islam disebut nabi palsu atau Musailamah al-Kazab, artinya Musailamah seorang pembohong. B. Perluasan wilayah dengan membuka wilayah Irak. Irak merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Persia. Penduduknya sebagian besar berasal dari bangsa Arab. Mereka menetap di sana karena perpindahan besar-besaran pada waktu banjir besar di bagian selatan Jazirah Arab hingga menghancurkan bendungan Ma'arif. Selain itu, ada pedagang Arab yang menetap di sana. Alasan Khalifah Abu Bakar menguasai Irak antara lain: 1. Mengejar para pemberontak, yaitu kelompok nabi palsu dari Bahrain yang lari ke Irak. 2. Melindungi kaum muslimin dari serbuan Irak yang dibantu oleh Persia. Mereka meminta bantuan kaum muslimin di Madinah untuk membebaskan diri dari kekuasaan Persia yang zalim. Pasukan muslim yang membuka Irak dipimpin oleh Khalid bin Walid dan dibantu oleh Musanna bin Harisah Asy-Syaibani. Keberhasilan kaum muslimin dalam pengembangan Islam dan wilayahnya membuat kecemburuan di pihak penguasa Romawi. Penguasa Romawi menyiapkan armada besar-besaran untuk menyerang wilayah yang telah dikuasai kaum muslimin. Mendengar hal itu, Khalid bin Walid melaporkan kepada Khalifah. Maka dikirimlah bantuan pasukan yang terdiri dari 4 rombongan, yaitu 1. Rombongan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Zarrah untuk wilayah Hims. 2. Rombongan yang dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan untuk wilayah Damsyik. 3. Rombongan yang dipimpin oleh Amr bin As untuk wilayah Palestina. 4. Rombongan yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah untuk wilayah Ardan Yordania. C. Menghimpun Al-Quran. Melihat banyaknya para ahli Al-Quran dan hafiz gugur dalam pertempuran, maka Umar bin Khattab mengusulkan agar Khalifah Abu Bakar mengupayakan penyelamatan Al-Quran dalam bentuk tertulis yang saat itu masih berserakan di dalam buku atau kitab. Tujuannya agar lebih tertib dan mudah dibaca dan dipelajari karena telah terkumpul menjadi satu mushaf. Adapun yang dipercaya dalam penulisan itu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Setelah selesai penghimpunan, hasilnya diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar. Khalifah menitipkan penyimpanannya di rumah Hafsah bin Umar bin Khattab, janda Nabi Muhammad SAW. Khalifah Abu Bakar wafat ketika terjadi perang Yarmuk, yaitu perang yang terjadi di Yarmuk. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi.
Keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dikenal sebagai salah seorang sahabat yang masuk Islam pada generasi awal. Dia tergolong sahabat yang diberi gelar As-Sabiqunal Awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ia dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi dari pasangan Abi Quhafah At-Tamimi dan Ummi Khair. Abu Bakar dikenal sebagai saudagar kaya yang dermawan. Dia sangat mengagumi kepribadian Nabi Muhammad SAW yang sangat dapat dipercaya. Begitu cintanya pada Islam, hampir sebagian kekayaannya disumbangkan untuk memperjuangkan agama Islam. Abu Bakar mendapat julukan As-Siddiq yang artinya membenarkan. Abu Bakar mendapat sebutan tersebut sebab ia adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Padahal ketika itu banyak orang yang tidak mempercayainya. Bahkan gara-gara berita adanya Isra Mi'raj tersebut, sejumlah kaum muslimin menjadi murtad. Namun karena pembenaran Abu Bakar tentang Isra Mi'raj, orang-orang muslim yang masih ragu-ragu imannya menjadi kuat kembali. Abu Bakar adalah orang yang setia kepada Rasulullah SAW. Ia selalu menjadi pembela Nabi Muhammad SAW dalam keadaan apapun. Misalnya pada saat yang sangat kritis, yaitu pada waktu Rasulullah SAW berangkat hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW akan berangkat ke Madinah, rumah Nabi dikepung kaum kafir Quraisy. Namun, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, para pengepung tersebut tertidur sehingga Nabi Muhammad SAW dapat keluar rumah dengan aman. Namun begitu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW telah berhasil keluar dari rumahnya, mereka mengejar dan bersumpah akan membunuhnya. Pada saat inilah Abu Bakar menemani Rasulullah SAW meneruskan perjalanan. Menyadari bahwa pengejaran terhadap Nabi Muhammad SAW datang dari berbagai penjuru, Abu Bakar memberi saran kepada Nabi agar bersembunyi di Gua Sur. Nabi Muhammad SAW menyetujui usul sahabatnya ini. Nabi Muhammad SAW kemudian masuk ke dalam Gua Sur. Beberapa saat kemudian terdengar suara para pengejar di bibir gua. Abu Bakar menyiapkan badan demi menyelamatkan Nabi. Abu Bakar sangat khawatir bahwa kaum kafir Quraisy akan berhasil menemukan Nabi di dalam gua. Dia pun sadar jika hal itu terjadi, ia tidak mampu melindungi Nabi. Dalam situasi yang menegangkan ini, Nabi Muhammad SAW meyakinkan, jangan takut, Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari kaum kafir Quraisy. Para pengejar memerintahkan bahwa mulut gua tertutupi sarang laba-laba yang masih utuh. Selain itu, mereka juga melihat burung dara yang sedang bertelur di sarangnya yang menempel di mulut gua. Melihat keadaan ini, kemudian mereka menyimpulkan bahwa tidak mungkin ada orang masuk ke dalam gua. Jikapun ada, pasti sarang laba-laba rusak dan burung dara pasti terbang. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar terpilih sebagai khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad SAW dalam persidangan di Balai Bani Saqifah yang sangat tegang. Akhirnya didapat kesepakatan bahwa yang pantas dan berhak menjadi khalifah pengganti Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Pertimbangannya, ia adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW, lebih diseniorkan dan sering ditunjuk untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika berhalangan. Saat itulah umat Islam berbaiat ikrar setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah pemimpin umat Islam. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.